Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawdi'u hadal khilafi kafirun asliyun yuridu dukhula. Wa mawdi'u hadal khilafi utawi panggonane ikilah khilaf, utawi panggonane ikilah khilaf iku kafirun wong kafir, asliyun kang bangsa asal, yuridu kang ngarepaken sapa kafirun asliyun, yuridu kang ngarepaken sapa kafirun asliyun ad-dukhula ing mlebu fil islami ing dalem agama Islam, qadirun kang kuwasa, qadirun kang kuwasa alal ikrari ing atase ngakoni, alal ikrari ing atase ngakoni. Wa amma auladul muslimina anapun utawi pira-pira anake pira-pira wong Islam, anapun utawi pira-pira anake pira-pira wong Islam iku fahum maka utawi auladul muslimin iku mukminuna pira-pira wong kang iman, iku mukminuna pira-pira wong kang iman qat'an kelawan mesti, qat'an kelawan mesti. Wa amma man anapun utawi wong lam yakdir kang ora kuwasa sapa man alan nutki ing atase ngucap, alan nutki ing atase ngucap iku falaisah maka ora ana iku fi haqqihi ing dalam hakiman apa zalikah mengkono-mengkono khilaf, apa zalikah mengkono-mengkono khilaf. Wa ala kulli qaulin lan iku ing atase saben-saben pendapat, wa ala kulli qaulin lan iku ing atase saben-saben pendapat min hadhil aqwali kang saking ikilah pira-pira pendapat, kang saking ikilah pira-pira pendapat annal imanah utawi sak temene iman iku makhlukun makhluk, li'annahu krono sak temene al-iman, li'annahu krono sak temene al-iman iku fi'lul abdi penggaweane kawula, iku fi'lul abdi penggaweane kawula al-makhluku kang den ciptaaken atau kang den dadekaken, al-makhluku kang den dadekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawdi'u hadzal khilafi kafirun asliyun yuridu dukhula fil Islam. Kemarin seputar masalah keimanan untuk merubah status orang kafir menjadi orang mukmin itu sempat diperselisihkan oleh beberapa ulama. Ada yang mengatakan menurut jumhurul muhaqqiqin, mayoritas ulama ahli tahqiq, di situ cukup dengan tasdik, yaitu meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Sedangkan pengakuan itu menurut jumhurul muhaqqiqin, ikrarnya itu untuk memperlakukan atau menerapkan hukum-hukum orang iman di atas dunia. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan justru ikrar itu yang menjadi syaratun li sihhatil iman, menjadi syarat sahnya keimanan. Kalau tanpa ada ikrar maka iman tidak dikatakan sah. Bahkan ada yang berpendapat untuk
merubah status menjadi mukmin itu harus pertama tasdik yang disertai dengan ikrar, berarti membenarkan jaman Allah itu Tuhan, kemudian berengin kelaban pengakuan lesan di hadapan banyak orang. Ini pendapat menurut Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama dari kelompok Asy'ariyah. Ada pendapat yang ketiga bahwa syarat untuk memasuki keimanan itu ditambah satu syarat, yaitu tasdik pertama, meyakini sekaligus membenarkan. Yang kedua, di situ harus adanya ikrar. Harus adanya ikrar, pengakuan di hadapan orang. Kemudian yang ketiga harus al-amalu bi awamirillah, ngelaksanaake perintah-perintah Gusti Allah. Ini menurut jumhurul muhaddisin dan juga kelompok Mu'tazilah, kemudian juga kelompok kaum Khawarij gitu. Lantas perbedaan pandang dari setiap ulama ini untuk siapa? Ini kan jadi pertanyaan. Apakah untuk anak bayi yang baru lahir dari orang Islam itu harus ikrar di hadapan manusia, atau bahkan dia harus tasdik? Atau khilafiyah ini perbedaan pandangan ulama hanya untuk orang-orang tertentu? Ternyata nengkak dintoh ijlasaki titik daripada perselisihan ulama ini objeknya yang menjadi sasaran adalah orang kafir yang berstatus asli, kafir yang memiliki status asli. Siapa kafir asli itu? Kafir anak yang keluar dari rahim orang yang tidak Islam, berarti keturunan orang kafir, mulai dari lahir sudah tidak beragama Islam. Noro orang sepo setan di agama Islam. Ini saya kocak kafir asli. Status kafirnya itu memang mulai sejak lahir atau mulai dari orang tuanya, belum pernah menjamah terhadap agama Islam. Ada kafir kedua, kafir ghairu asli. Ini mengarah kepada orang murtad, orang yang pernah Islam kemudian keluar dari agama Islam, itu kafirnya baru, artinya bukan kafir asli. Lah, perbedaan pandangan ulama tadi itu khusus kanggo orang kafir asli kan. Letiman beda orang Kristen, orang Katolik, Buddha, Hindu di luar agama Islam ingin masuk terhadap agama Islam, maka mereka itu terkena khilafiyah ulama. Perbedaan pandangan para ulama dalam menetapkan syarat untuk memasuki keimanan. Terus kangkui auladil mukminin, bagaimana? Anak-anak orang-orang mukmin seperti anak kita atau kita kan keturunan orang mukmin. Reng sepun kuluban sampeyan iki orang mukmin. Endi anak, yaitu kita. Kita nanti juga punya anak. Lantas bagaimana hukum anak kita atau kita? Bagi kita itu Quran tidak ada khilaf. Semuanya dihukumi mukmin. Walaupun di situ tidak ada ikrar. Makan sampai ikan makin dimana kita merasakan ikrar di hadapan orang, membaca kalimat syahadat di hadapan orang, membuktikan bahwa kita masuk ke dalam agama Islam, kan tidak ada. Nah, karena ini seorang anak yang lahir dari darah atau keturunan orang mukmin itu semua ala fitratil Islam. Bayi nikah sutujana itu Islam kan, secara fitrah Islam. Kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Sutujana bayi itu soceh walaupun itu keturunan dari orang kafir. Tapi ketika tumbuh berkembang dibelokkan sama orang tua.
penoro ajaran orang tuanya, diikutkan agama dan keyakinan orang tuanya sehingga menjadi Nasrani bagi yang orang tuanya Nasrani dan seterusnya. Jadi nikah pun kesepakatan untuk anak orang mukmin ini semua sepakat para ulama dihukumi sebagai orang yang beriman. Wa amma man lam yaqdir 'ala nutqi falaysa fi haqqihi dzalik. Adapun orang yang tidak mampu untuk ikrar mengucapkan kalimat syahadat dia tidak bisa, dalam artian mungkin dia bisu, tidak bisa berkata-kata, maka dia juga tidak terkena khilaf ini. Artinya pokok orang tersebut sudah punya keyakinan jaman Allah itu adalah Tuhan, maka orang yang bisu tidak bisa ikrar itu sudah dianggap orang mukmin. Jadi tidak terkena khilaf. Wa ala kulli qaulin min hadhihi al-aqwal innal imana makhluqun li'annahu fi'lul 'abdil makhluq. Berdasarkan segala macam perbedaan pendapat dari ulama tadi, ini menunjukkan bahwa iman itu sendiri adalah makhluk. Keimanan yang ada pada diri manusia itu sejatinya adalah makhluk. Kenapa? Karena keimanan itu adalah fi'lul 'abdil makhluk, perbuatan dari seorang hamba yang diciptakan. Maka kalau iman berbicara pertama dengan tasdik, beda dengan ikrar. Tasdik itu adalah perbuatan kita itu adalah ciptaan, bisa diciptakan oleh kita. Ikrar pun juga sama, apapun yang diciptakan itu statusnya mana makhluk. Berarti kesimpulannya iman itu adalah makhluk Allah. Pun wa annahu ta'ala ghaniyun amma siwa wallahu a'lam bishawab.